Ini adalah cerita lanjutan tentang Pak Haji sekeluarga yang merampas harta peninggalan almarhumah putrinya yang seharusnya menjadi milik menantu dan cucu-cucu Pak Haji. Kali ini kita akan bahas dari sisi perampasan pengelolaan sekolah SMK Kesehatan Fat Islamic School dengan hajam modal nekat, pakai pengacara hitam, dan mengadakan konspirasi dengan oknum-oknum aparat. Begini, SMK ini dikelola oleh keluarga Pak Haji tanpa selembar izin pun. Padahal sekolah ini yang dimiliki oleh Yayasan Fat Abdul Malik mempunyai izin operasional dan segala perizinan resmi lainnya secara lengkap dan terakreditasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Yayasan Fat Abdul Malik. Kali ini kita melihat bagaimana akibat hukum atas aktivitas sekolah yang dikelola oleh orang-orang yang tidak berhak. Fakta bahwa SMK telah dikelola oleh pihak yang tidak berhak dapat terlihat pada website data pokok pendidikan Dapodik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada website resmi Dapodik Kemdikbud ini, seorang anak Pak Haji bernama Siti Rogaya tercantum sebagai pelaksana tugas kepala sekolah. Dan seorang menantu Pak Haji tercantum sebagai operator, namanya Cahyadi Agus Saputro. Sampai dengan video ini dibuat pada tanggal 21 Agustus 2022, kedua nama ini masih resmi bertengger sebagai pengelola SMK Kesehatan Fat Islamic School. Sepintas, kalau orang tidak tahu siapa sebenarnya kedua nama ini, tidak akan curiga kalau mereka sebenarnya hanya pejabat palsu yang adalah bagian dari konspirasi keluarga Pak Haji dalam pemanfaatan harta rampasannya. Sekali lagi, website Dapodik adalah website Kemdikbud secara resmi. Jadi bagaimana mungkin nama mereka tercatat seolah sebagai pejabat resmi pengurus sekolah, padahal mereka tidak diangkat oleh Ketua Yayasan Fat Abdul Malik sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundangan. Lah, kalau bukan ketua yang angkat, siapa yang mengangkat mereka? Oh, mereka diangkat oleh anak Pak Haji yang lain yang juga bukan pengurus yayasan. Dan inilah bagian yang paling menggemaskan. Yang mengangkat tidak punya hak dan yang diangkat pun tidak memenuhi kualifikasi dan persyaratan. Dan SK pengangkatan ini disampaikan ke kantor Diknas Wilayah 3 Bekasi, diterima, diproses, dan disetujui karena dianggap sah. Semudah itukah mengangkangi hukum di negeri ini? Tidak cukup sampai di situ. Nama Siti Rogaya dan Cahyadi Agus Saputro secara hukum mereka diakui sebagai pelaksana tugas kepala sekolah dan operator data Dapodik yang layak untuk dimasukkan ke dalam website Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebrengsekan pengelolaan pendidikan ini masih diperparah dengan penerbitan ijazah yang tidak sah. Karena Rogaya tidak berani menandatangani ijazah lulusan SMK Fat Islamic School, pihak Diknas Wilayah 3 Bekasi mengambil alih tanggung jawab tersebut seolah menantang hukum dan mempertaruhkan reputasi dan jabatannya dengan menandatangani ijazah-ijazah itu. Setidaknya dalam 3 tahun terakhir, 2020, 2021, dan 2022, yang bertanda tangan di atas ijazah kelulusan SMK Kesehatan Fat Islamic School adalah Kepala Kantor Cabang Diknas Wilayah 3 Bekasi. Padahal yang berhak menandatangani ijazah itu seharusnya hanyalah kepala sekolah yang resmi diangkat oleh Yayasan Fat Islamic School, bukan pejabat cabang Diknas. Tentunya kita harus tahu bahwa pihak yang sangat dirugikan dalam kasus ini bukan hanya Yayasan Fat Abdul Malik saja, tetapi juga para murid dan orang tua murid yang menerima ijazah yang atasnya telah ditandatangani oleh pejabat yang tidak berhak. Siti Rogaya, Cahyadi Agus Saputro, anak-anak Pak Haji yang lain, dan juga para pejabat cabang Diknas Wilayah 3 Bekasi bisa kena pasal pidana untuk ijazah yang tidak sah ini. Dan karena ijazah ini termasuk sebagai akta otentik, bisa juga mereka dijerat pasal memasukkan data yang tidak benar dalam akta otentik. Tapi selain itu, ada lagi
karena gerombolan pelanggar hukum ini telah bersama-sama menggarap data pokok pendidikan untuk SMK FAT Islamic School pada website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka sudah sepatutnya mereka juga secara bersama-sama dikenakan pasal pidana Undang-Undang ITE yang ancamannya 8 tahun penjara dan atau denda 2 miliar. Lumayan juga. Nah, kita lihat nanti. Akankah ini menjadi drama mencekam untuk keluarga Pak Haji? Karena bisa saja satu persatu anggota keluarganya menikmati dinginnya tembok hotel gratis kan? Tapi jangan lupa juga, kasus ini akan menjadi episode yang sangat menyenangkan buat pengacara hitam yang telah menjerumuskan keluarga Pak Haji. Karena banyaknya kasus hukum yang akan menimpa keluarga Pak Haji, pasti akan menjadikan honor pengacara yang besar pula. Nasiblah Pak Haji.